Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu estimasi model VAR pada kasus coronavirus 19 dengan studi kasus negara Brazil dan negara India. Yang beranggotakan saya sendiri, Dila Gihara Fitri, dan teman saya Ahmad Fajri. Berdasarkan data yang dihimpun hingga 2 Mei 2020, total data kasus harian pada negara Brazil adalah 92.202 orang, jumlah kematian 6.412 orang, dan jumlah pasien yang sembuh adalah 38.039 orang. Sedangkan pada negara India, jumlah total data kasus harian yang terjadi adalah 37.336 kasus. Sedangkan jumlah kematian 1.223 orang dan jumlah pasien yang sembuh 10.007 orang. Masing-masing negara memiliki penanganan dan caranya masing-masing dalam mencegah coronavirus. Pada negara Brazil sendiri diberlakukan 5 cara atau 5 pencegahan. Yang pertama yaitu pemberlakuan status darurat publik per 18 Maret 2020. Yang kedua, penutupan perbatasan. Yang ketiga, pelarangan masuk bagi warga negara asing. Yang keempat, pembatasan mobilitas di dalam negara. Yang kelima itu karantina, yang mana karantina ini dilakukan selama 15 hari bagi warga yang berpergian keluar atau masuk suatu daerah. Sedangkan pada negara India dilakukan perencanaan dan eksekusi, yaitu yang pertama pengawasan di pintu masuk negara, yang kedua pengawasan masyarakat terhadap semua penumpang melalui jaringan program pengawasan masyarakat terpadu atau IDSP. Yang ketiga itu pengujian laboratorium, yang keempat meningkatkan produksi dan pengadaan pasukan medis, yang kelima yaitu komunikasi publik, dan yang terakhir yang keenam memastikan keselamatan orang India di luar negeri. Jadi tidak hanya orang India yang berada di dalam negeri, tetapi juga yang berada di luar negeri. Analisis ini menggunakan data dua negara, yaitu negara Brazil dan negara India, yang mana data yang digunakan adalah selama 31 hari dari tanggal 10 Maret hingga 9 April 2020. Berdasarkan kedua negara, dilakukan atau ditampilkan plot perbandingan varians atau penyebaran dari data, yang mana berdasarkan kedua plot dari dua negara, plot tersebut memiliki pola tren yang sama. Hal ini bisa dilihat dari garis grafiknya yang naik turun sama. Namun, secara keseluruhan, grafik terus mengalami peningkatan. Pada plot PACF, dapat diketahui bahwa kedua data memiliki pola yang mirip, yaitu bentuk pola garis menurun secara eksponensial atau tails off, seperti pada grafik pada fungsi trigonometri. Pada plot PACF tidak menunjukkan penurunan yang signifikan setelah leg pertama. Dan kesimpulan dari kedua plot dikarenakan dari salah satu plot memiliki leg yang melewati garis bar leg, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak stasioner. Untuk lebih lanjutnya atau lebih detailnya, kita bisa melakukan uji kestasioneran data menggunakan ADF test, yaitu uji kestasioneran data terhadap mean. Pada negara Brazil, setelah dilakukan uji ADF test, didapatkan nilai p-value sebesar 0,3501. Setelah disimpulkan, dengan alfa sebesar 5% atau 0,05, data tidak stasioner terhadap mean, maka dilakukan diferensi sebanyak 1 kali, sehingga didapatkan p-value sebesar 0,03559. Dan disimpulkan bahwa data telah stasioner terhadap mean pada negara Brazil. Sedangkan pada negara India, dilakukan ujian sama yaitu ADF test, dengan didapatkan nilai sebesar 0,7906, dikarenakan setelah disimpulkan
data tidak stasioner terhadap mean, maka dilakukan differencing sebanyak 1 kali sehingga didapatkan nilai p-value sebesar 0,04954. Dan dari hasil p-value setelah dilakukan differencing, maka dapat disimpulkan bahwa data pada negara India telah stasioner terhadap mean. Dan selanjutnya akan dijelaskan atau dijabarkan oleh teman saya Ahmad Fajri. Oke, baik. Selanjutnya uji kointegritas. Nah, sebelum menentukan model estimasi varians, maka dilakukan uji kointegritas terlebih dahulu. Nah, uji kointegritas sendiri adalah sebuah uji yang dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel-variabel bebas dan terikat. Nah, uji ini sendiri merupakan kelanjutan dari uji stationary, di mana tujuan utama dari uji kointegritas sendiri adalah untuk mengetahui apakah residual regresi terkointegrasi stationary atau tidak. Nah, berdasarkan studi kasus COVID-19 di negara Brazil dan India, maka didapatkan output statistik uji sebagai berikut. Namun sebelum itu, hipotesis yang kami gunakan adalah untuk A0-nya sendiri tidak terdapat kointegritas, maka implikasi tidak adanya keterkaitan hubungan dalam jangka panjang. Sedangkan HA-nya sendiri terdapat kointegritas, maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Untuk daerah penolakannya sendiri, tolak 0 apabila nilai dari p-value lebih kecil dari alfa yang digunakan. Untuk alfa yang digunakan sendiri adalah 0,05. Nah, berdasarkan statistik uji yang didapatkan, dapat dilihat nilai dari p-value yakni sebesar 0,319. Hal ini berarti tidak dapat menolak 0 karena nilai dari p-value itu lebih besar dari alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kointegritas, maka implikasi tidak adanya keterkaitan hubungan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah model hasil estimasi varians. Di sini yang pertama model estimasi varians untuk negara Brazil. Di sini didapatkan model hasil estimasinya sebagai berikut. Sebelumnya DC merupakan simbol model untuk negara Brazil, di mana model hasil estimasi yang didapat yakni DC sama dengan min 0,06138 DCL1 dikurang 0,13872 DYL1 ditambah 63,8337. Di sini dapat dilihat bahwa nilai dari R-square-nya yakni 0,00826 atau bisa dikatakan bahwa 8,276% keragaman data COVID-19 di negara Brazil dijelaskan oleh variabel prediktor. Selebihnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nah, selanjutnya negara India. Nah, berdasarkan model hasil estimasi varians negara India didapatkan model hasil estimasinya sebagai berikut, di mana DY merupakan simbol model dari negara India. Nah, model hasil estimasinya adalah DY sama dengan 0,23654 DCL1 dikurang 0,47239 DYL1 ditambah 19,56351. Di sini didapatkan nilai R-square sebesar 0,4286 atau berarti 42,86% keragaman data COVID-19 di negara India dapat dijelaskan oleh variabel prediktor, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nah, selanjutnya adalah matriks covariance dan korelasi. Yang pertama, covariance secara linear ukuran keterkaitan antara DC dan DC dan DY dan DC, DY dan DY berdasarkan tabel covariance matriks residual bernilai negatif sebesar min 5533.
Sedangkan untuk korelasinya sendiri antara DC dan DC, DC dan DE, D dan DC, D dan DE, berdasarkan tabel korelasi matriks residual memiliki korelasi yang negatif dengan nilai sebesar min 0,2365. Selanjutnya merupakan plot respon impuls. Di sini dapat dilihat dari kedua plot studi kasus di negara Brazil dan India, pada saat DC dan DY bernilai 0, maka impuls akan bernilai lebih kecil seiring dengan berjalannya waktu. Garis putus-putus pada plot mengestimasikan bahwa perkiraan interval bernilai 95% dan fungsi VAR menghasilkan nilai yang sesuai dengan plot respon impuls. Nah, selanjutnya merupakan plot perbandingan varians. Di sini dapat dilihat bahwa hampir 100% varians dalam DC disebabkan oleh DC itu sendiri, sedangkan varians dalam DY 60% disebabkan oleh DY itu sendiri, sedangkan 40%-nya disebabkan oleh DC. Baiklah, mungkin sekian presentasi kelompok kami mengenai estimasi model VAR pada kasus COVID-19 studi kasus di negara Brazil dan negara India. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.